Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi warḍaka matlubi a'tini muhammadaka wa ma'id. Subhanakallahumma rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka, Allahumma iftah lana hikmataka, Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon izin pada pagi hari ini belum melanjutkan pembahasan kita tentang tasawuf dan juga kaitannya dengan Allah. Semoga pagi hari ini bisa merampungkan paling tidak sampai jelas hubungan antara tasawuf dan Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amidana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Di halaman 29 dalam kitab Haqa'iq 'ala Tasawufi, Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang urgensi atau nilai pentingnya ilmu tasawuf untuk kita pelajari, kemudian beliau mengutip pernyataan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa amma ilmul qalbi wa ma'rifatuhu wa amma ilmul qalbi wa ma'rifatihi wa ma'rifati amradihi minal hasadi wal ujubi wal riya wa nahwiha. Faqala al-Ghazali innaha fardhu 'ain. Dan adapun ilmu yang terkait dengan qalbu, batiniah kita, dan yang mengajarkan tentang penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti qalbu kita, seperti hasad atau kita dengki, tidak suka dengan orang lain yang mendapatkan nikmat atau kebaikan. Kemudian ujubi, bangga dengan semua yang dimiliki, baik bangga karena hartanya, pangkatnya, jabatannya, maupun karena ilmunya, baik ilmu yang umum, ilmu agama. Waria, dan senang memamerkan, menunjukkan kepada orang lain kemampuan dan kelebihan yang dimiliki demi mengharapkan pujian. Wa nahwiha, dan yang lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ilmu yang terkait dengan itu dan untuk mengetahui itu semua, menurut Imam Al-Ghazali wajib ain untuk kita pelajari. Kenapa kok bisa wajib ain? Padahal ilmu ini kan termasuk ilmu yang baru, sesuatu yang baru yang pada zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada. Persoalannya bukan pada ada atau tidak nama ilmu ini pada zaman Nabi, tetapi persoalannya adalah yang terkandung di dalam ilmu ini, yang dipelajari di dalam ilmu ini, itu adalah melaksanakan perintah agama.
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat hasanat di dalam diri kita. Dan juga diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi sifat-sifat sayyiat, sifat-sifat yang jelek, seperti tadi contohnya. Itu perintah agama. Nanti di sini ada diterangkan sejumlah hadis dan ayat Al-Quran terkait itu. Nah, kita ini tidak bisa dengan sendirinya melaksanakan perintah Allah itu, tidak bisa dengan sendirinya menjauhi larangan Allah itu, kecuali dengan mempelajari ilmu. Makanya ilmu untuk untuk mempelajari itu semua menjadi wajib hukumnya bagi kita. Ini sama dengan kasusnya mempelajari ilmu fikih. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk puasa, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Tetapi kita ini kan rasanya tidak mungkin begitu belajar, begitu balik mendapatkan perintah untuk sholat, misalkan kita langsung mengkaji hadis-hadis Nabi, mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang terkait tentang perintah sholat. Kita tidak mungkin mau melaksanakan zakat, kita harus mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait dengan zakat. Sementara kita ilmu-ilmu yang terkait tentang itu juga tidak dimiliki, namanya baru balik. Nah, itulah kenapa kemudian para ulama seiring waktu semakin jauh dengan masa Rasulullah SAW, para ulama ini membuat inovasi-inovasi untuk mempermudah umat Islam mengamalkan perintah agama yang menjauhi larangan. Makanya kemudian dirumuskanlah ilmu fikih, sehingga umat Islam ketika mulai balik dan taklif, mendapatkan kewajiban melaksanakan perintah agama, mereka cukup mempelajari ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih di situ ada tata cara, ada kaidah, ada tata cara, ada tips-tips bagaimana melaksanakan praktek agama. Nah itu, makanya anak-anak kita begitu masuk usia SD tidak hanya belajar ilmu umum, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak, tetapi juga kita ajarkan untuk ilmu belajar ilmu fikih di madrasah diniyah, ataupun di sini ada di TPQ. Di TPQ tidak hanya mengaji tentang bagaimana cara membaca Quran, tetapi diajari tentang cara sholat dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu fikih. Di dalam ilmu memahami itu contoh ilmu fikih. Kemudian di dalam memahami bagaimana beriman kepada Allah dengan benar, kan kita juga rasanya tidak setiap orang punya kemampuan untuk menggali ayat Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah. Itulah kenapa kemudian para ulama yang memiliki keahlian, yang memiliki wewenang, memiliki sertifikat ijazah dengan ilmu tersebut, akhirnya merumuskan kaidah-kaidah, konsep-konsep, merumuskan ilmu yang terkait tentang keimanan, tentang sifat-sifat Allah. Kemudian dirumuskanlah misalkan teori tentang sifat 20 Allah wujud dan mukhalaqatul hawadithi ila akhirih. Nah itu, sehingga umat, anak-anak, remaja cukup mempelajari ilmu ini, dengan itu bisa beriman kepada Allah. Karena ilmu-ilmu ini merupakan wasilah, kendaraan untuk melaksanakan perintah Allah, maka kemudian ilmu ini menjadi wajib hukumnya bagi kita semua umat Islam untuk mempelajari. Nah, kemudian agama itu kan dimensinya banyak sekali. Ada tata cara ibadah,
ada cara beriman kepada Allah, termasuk pada dimensi batiniah, ruhani, bagaimana supaya kita ini baik kondisi batinnya, ya, baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama makhluknya, kepada sesama manusia. Nah, ilmu yang terkait dengan itu para ulama sudah merumuskan, yaitu ilmu tasawuf. Ya. Oleh karena itu, tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa mempelajari ilmu itu hukumnya menjadi wajib ain, kewajiban bagi pribadi kita masing-masing. Makanya ini kaitannya dengan kaidah di dalam ilmu fikih, ya, kaidah fikih yang mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Setiap sesuatu yang mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban agama, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Gitu. Kita misalkan sebagai contoh, kita tidak akan bisa di dalam ilmu fikih, kita diwajibkan Allah untuk melaksanakan sholat, tetapi kita ini tidak bisa melaksanakan, tidak tahu tata caranya sholat, maka ilmu yang mengajarkan kita tata cara sholat menjadi hukumnya wajib, hukumnya bagi kita untuk mempelajari. Nah itu. Sekarang di dalam urusan tasawuf bagaimana? Kita diperintahkan Allah untuk memiliki sifat sabar, memiliki ikhlas, memiliki khusyuk ketika ibadah. Kita diperintahkan Allah untuk menjauhi takabur, untuk menjauhi ujub, untuk menjauhi sum'ah. Sum'ah itu gila kehormatan, untuk menjauhi bakhil, sifat pelit di dalam diri kita. Cuma masalahnya ini tuh perkara yang luar biasa sulit. Ya, jangankan kita orang yang awam, ya, mereka yang mungkin sudah levelnya para alim ulama pun kadangkala masih, ya, ada kita menampak dalam diri beliau kadang itu mungkin ujubnya, ya, mungkin takaburnya, mungkin bakhilnya dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang manusiawi. Untuk itu siapapun, ya, itu kemudian memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu untuk bisa tadi melaksanakan perintah Allah terkait batinnya tadi, ya. Maka ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Lil wasaili hukmul maqasidi, ya. Sesuatu yang menjadi wasilah tercapainya suatu kewajiban, maka wasilah ini hukumnya juga wajib. Ya, dalam hal ini adalah ilmu tasawuf. Nah, di dalam ini sedikit loncat, ya. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, beliau juga mengatakan dikutip di kitab ini di halaman 35, qala hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali ba'da an ikhtabara tariqat tasawufi wa lamassa nataijahu wadzaqa thamratahu. Setelah Imam Al-Ghazali menguraikan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, menguraikan tentang nilai pentingnya, urgensinya ilmu tasawuf, ya, dan juga buah-buah yang bisa diperolehnya, beliau kemudian berkesimpulan, ad-dukhulu ma'a sufiyyati fardu 'aini id la yakhlu ahadun min 'aibin illa al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Masuk atau ikut belajar kepada orang-orang yang ahli tasawuf itu hukumnya fardu 'ain.
Karena apa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang bersih dari aib, baik aib zahir maupun aib batin, ya, kecuali para anbiya, kecuali para nabi. Nabi Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, beliau maksum, terjaga dari kesalahan, dari dosa. Tetapi selain Nabi tidak ada satupun orang yang bersih dari dosa, dari kesalahan. Itulah kenapa wajib hukumnya bagi kita semua umat Nabi Muhammad SAW untuk, ya, bergaul, untuk belajar kepada orang yang mampu membimbing kita dalam membersihkan batiniah kita. Nah, kira-kira seperti itu alur berfikirnya, ya, menurut Imam Al-Ghazali. Fatanqiyatul qalbi wa tahdhibun nafsi min ahammil fara'idil 'ainiyati wa aujabil awamiril ilahiyati bidalili ma warada fil kitabi was sunnati wa aqwalil ulama. Membersihkan kolbu, kemudian juga meluruskan, membersihkan, mensucikan diri kita, nafas kita, jiwa kita, itu termasuk pada salah satu fardu, jajaran fardu ain yang paling penting, dan termasuk perkara-perkara ilahiyah, perkara-perkara agama yang wajib, yang paling besar kewajibannya. Ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak disebutkan, baik di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, maupun perkataan para ulama. Adapun di antara dalilnya itu di dalam Al-Quran, misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 33, memang tidak ada yang secara khusus bahasanya langsung ke arah sana, tetapi dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran itu menunjuk, ya, mengarahkan kita untuk ke sana. Di antaranya di surat Al-A'raf tadi ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan berbuat fawahish, ya, berbuat keji, ma dhahara minha wa ma batana, baik jasmani kita maupun rohani kita. Perbuatan keji baik yang nampak, ya, yang kita lakukan terkait dengan orang lain, maupun itu terbesit saja di dalam hati, seperti suudzon. Nah, kita nih semua kita nih kayaknya masih sering seperti itu, sedikit-sedikit ya suudzon dengan orang, akhirnya apa, retaklah hubungan. Sedikit-sedikit misalkan sudah, jangankan dengan orang, kadang dengan Allah pun kita sering suudzon. Ya Allah, kenapa kok aku seperti ini nasibnya? Gitu. Nah itu kan termasuk fawahish, tetapi di dalam hati. Itu kan sulit sekali untuk kita kendalikan. Nah, kenapa bisa sulit? Karena memang jiwa kita ini masih kotor. Gitu. Nah, di sini di dalam kitab ini ada suatu hadis bagus dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Jangankan kita orang awam, ya, mohon maaf, para sahabat pun, ya, masih kadangkala ada memiliki sifat semacam itu. Misalkan dalam hadis ini. Jadi diceritakan, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat namanya Ubay bin Ka'ab rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau itu datang ke masjid, ya. Bersamaan dengan beliau datang salah seorang sahabat yang lain untuk melaksanakan sholat, kemudian membaca ayat Al-Quran. Nah, bacaan sahabat yang membaca Al-Quran dalam sholat itu didengarkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, kok bacaannya kok beda dengan yang selama ini aku peroleh dari Rasulullah. Gitu. Wah, ini pasti salah, pasti keliru nih orang ini. Belum lama kemudian datang lagi lelaki yang lain, sahabatnya. Di hadis ini tidak disebutkan siapa.
dua laki-laki. Nah, laki-laki yang kedua juga datang sholat dan membaca ayat Al-Quran. Lagi-lagi bacaan ayat Al-Qurannya itu berbeda dengan yang selama ini dihafalkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Sementara sahabat Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang hafal Quran. Beliau qari'nya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada apa-apa mungkin ibarat ya zaman sekarang. Ya. Ubay bin Ka'ab itu yang sering mendampingi Nabi, ya, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran terkait yang disampaikan Nabi. Karena saking hafalnya dan sudah jadi kepercayaan. Nah, sahabat Ubay bin Ka'ab ini sudah, mohon maaf, mungkin semacam suudzon. Ini dua orang itu keliru sudah, atau jangan-jangan sengaja dibuat-buat. Nah, itu akhirnya dibawalah ke hadapan Nabi. Ayo, selesai sholat, kedua laki-laki ini, kedua orang diajak oleh sahabat Ubay bin Ka'ab menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ya singkat cerita hadisnya, ini dua orang ini tadi aku menyaksikan ya, membaca ayat Al-Quran salah, tidak sesuai dengan yang engkau ajarkan. Terus Nabi Muhammad SAW memerintahkan satu persatu dari dua sahabat ini untuk membaca ayat yang tadi dibaca bersama Ubay bin Ka'ab di sini. Dibacalah ayat laki-laki yang pertama, baca, sudah baca. Fahassanan Nabi sya'nahuma. Setelah dua-duanya membaca, ternyata apa? Nabi membetulkan bacaan kedua orang ini. Nah, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab mulai itu, kok Nabi membetulkan, padahal itu kan salah. Gimana ini? Mulai di dalam jiwa sahabat Ubay bin Ka'ab itu muncul keraguan-keraguan. Di sini bahasanya, falamma Rasulullah SAW fasaqtu fi nafsi min at-takdzibi wala in kuntu fil jahiliyah. Kemudian di dalam jiwaku, kata sahabat Ubay bin Ka'ab, mulai muncul semacam pengingkaran, semacam keraguan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh Nabi, ya mungkinnya bahasa kitanya nih, Nabi tidak konsisten ngajarkan ke aku seperti ini, ngajar ke ulun begini, ngajarkan ke orang itu begitu, tidak sama, ini bagaimana Nabi? Itu muncul semacam itu dalam jiwa sahabat Ubay bin Ka'ab. Nabi yang namanya Rasul, beliau itu kan suci, bersih orang, kolbunya tajam. Oleh Allah diberikan ketajaman kolbu sebagai bagian daripada mukjizat beliau. Beliau itu tidak hanya sebagai bertugas tilawah, memberikan membacakan ayat Al-Quran, tapi juga beliau memiliki tugas sebagai melakukan tazkiyah, melakukan pembersihan kolbu jiwa para sahabat. Ya. Maka di situ kemudian begitu melihat sahabat Ubay bin Ka'ab mulai muncul suudzon di dalam dirinya, Nabi langsung menepuk dadanya. Falamma ra'a Rasulullah SAW ma qad ghasyiyani daraba fi sadri. Kemudian Rasulullah menepuk dadaku. Ya, diredam oleh Nabi. Fafittu araqan. Seketika itu kemudian aku merasa, yang mungkin kalau dibahasakan itu ya menggigil, kemudian keringatnya bercucuran. Langsung ketahuan oleh Nabi itu kan, wa ka'anni anzuru ila Allah azza wa jalla farq. Saking takutnya, jadi seolah-olah aku dihadapkan di hadapan Allah, seperti langsung diadili di hadapan Allah, langsung takut gemetaran. Kalau kata orang bahasa Indonesia itu grogyosan, ini keringatnya itu bercucuran. Ya, itu contoh betapa seorang sahabat pun masih memiliki aib yang tadi dikatakan tidak ada yang bersih kecuali Nabi. Tapi kemudian para sahabat ketika muncul yang negatif seperti itu langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah itu dia. Apalagi kita yang bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, bukan tabi'in, maka jelas sekali bagi kita penting untuk memiliki yang namanya guru atau syekh yang irsyad, yang memberikan bimbingan kepada kita tentang hal ini.
Wa qala ta'ala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Ada lagi nih ayat yang mirip redaksinya di surat Al-An'am 191. Wala taqrabul fawahisha, dan janganlah kalian mendekati fawahish. Fawahish haram ya. Berbuat keji, dohir maupun batin haram. Jangankan berbuatnya, mendekatinya saja haram. Wala taqrabu. Di surat Al-An'am ayat 151. Nah, demikian betapa ini bukan hal sepele ya bagi kita. Kita belajar tentang tata cara sholat sudah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Puasa, zakat, dan kewajiban syariat lain alhamdulillah sudah. Yang sunnah-sunnah juga sudah. Nah, tinggal apakah kita ini sudah memiliki, sudah mengusahakan, berjuang melaksanakan yang baik tadi, menjauhi sifat-sifat negatif, sayiat, dan juga menghiasi diri kita, jiwa kita dengan sifat-sifat kebaikan. Sudah apa belum? Kalau memang belum, maka berarti kata Imam Al-Ghazali ada satu kewajiban yang belum kita lakukan. Ya. Para jamaah rahimakumullah. Lalu di mana kita melaksanakan kewajiban? Seperti halnya kita belajar fikih, maka belajar tasawuf itu juga ada majelisnya. Nah, istilah yang khusus untuk majelis yang dipelajari ilmu tentang tazkiyatun nufus itu adalah thariqah. Secara bahasa thariqah itu artinya jalan. Tetapi kemudian di dalam istilah ini thariqah maknanya adalah institusi atau lembaga yang khusus mengajarkan ilmu tasawuf. Di dalamnya ada yang namanya guru, syekh, yang biasanya juga disebut mursyid, pembimbing. Nah itu. Kemudian para pengkajinya, para jamaahnya itu disebut murid. Ada guru, ada murid. Nah, mursyid ini beliau itu jelas beliau adalah seorang yang ahli dalam syariat. Tetapi di dalam konteks majelis tersebut beliau fokus mengajarkan ilmu tasawuf. Ya. Maka ya, tadi urutannya. Tazkiyatun nufus itu wajib. Sarannya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga ya, karena tadi sebagai sarana maka menjadi wajib. Nah, kita mempelajarinya itu di majelis apa? Majelisnya namanya thariqah. Maka kemudian thariqah ini adalah wasilah, kendaraan untuk belajar tasawuf. Dan tasawuf adalah kendaraan tadi melaksanakan perintah Allah tazkiyatun nufus. Maka di situ kaitan yang Imam Al-Ghazali. Maka dalam bahasa Imam Al-Ghazali ya. Nah, di sini aku tadi bahasa Imam Al-Ghazali ad-dukhul ma'asufiyah, masuk ke dalam majelisnya kaum sufi fardu ain. Bahasa kitanya masuk ke dalam thariqah itu menurut Imam Al-Ghazali wajib hukumnya, karena thariqah itu sebagai kendaraan mempelajari tasawuf dan tasawuf sebagai kendaraan untuk melaksanakan perintah agama tazkiyatun nufus. Ya, lil wasaili hukmul maqasid. Hukum wasilah untuk melaksanakan perintah agama ya, itu juga merupakan perintah atau kewajiban. Nah, singkat tentang tarekat ya, maka di dalam tarekat seorang mursyid wajib memiliki kriteria. Ya, di sini disebutkan kriteria pertama itu adalah beliau harus paham syariat. Kriteria kedua, beliau harus
memiliki keahlian di dalam metode pembimbingan Tuhan. Yang ketiga, keahliannya ini diwariskan secara musalsal. Artinya apa? Beliau jelas gurunya siapa, gurunya siapa, terus tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Istilahnya sangat keilmuan. Dan yang keempat, beliau sudah mendapatkan izin dari gurunya untuk membuka majelis tersebut. Nah, singkatnya begitu di dalam kitab ini. Ada empat. Ya. Meskipun sudah punya keahlian, tetapi belum punya izin untuk mengajar. Ya. Seperti misalkan mahasiswa tarbiyah, ilmu keguruan, meskipun sudah punya ijazah lulus, sudah lulus, tetapi belum punya apa istilahnya itu? Kalau dulu itu akta 4, ya, belum punya ijazah, belum punya ijazah mengajar, gitu. Ya, maka belum berhak mengajar di sekolah, meskipun punya keahlian, tetap tidak sembarangan. Meskipun sudah lulus kedokteran, sudah sarjana kedokteran sudah, tetapi belum punya izin praktek dari pemerintah maupun yang organisasi terkait yang berwenang untuk itu tidak bisa buka praktek, buka pelang, bisa didatangi polisi. Ini ilegal ya. Itu urusan dunia, urusan kesehatan jasmani. Lebih harus berwaspada lagi dan harus lebih ketat lagi urusan hati. Nah, makanya tidak sembarangan orang itu bukan majelis tasawuf. Mohon maaf, belum menyampaikan begini itu bukan sebagai mursyid. Ya, ini sekedar kita mudzakarah saja. Ya. Maka di awal saya sampaikan sebenarnya tidak punya hak betul untuk mengajarkan, tapi kita sama-sama ini saja mencari manfaat. Karena sesungguhnya tasawuf itu harus diajarkan oleh ahlinya. Gitu. Nah itu. Nah berikutnya, beda tasawuf dengan yang lain. Kalau majelis ilmu fikih bisa di masjid-masjid dan melalui seperti ini. Tapi kalau tasawuf tidak bisa, hanya dengan sahabat. Kenapa? Karena untuk menanamkan sifat jujur itu tidak cukup hanya dengan lisan. Gurunya nasihatnya kamu harus begini. Tidak cukup, tapi harus dibimbing. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dikasih ujian. Ini aku kasih duit 1 miliar untuk ini. Itu misalkan ya. Padahal tujuannya adalah untuk menguji kejujuran. Kita kan mohon maaf, misalkan kita sebagai atasan kan ingin menguji anak buah kan seperti itu. Kasih dulu tugas. Nah, amanah tidak. Cuma bedanya kalau di pekerjaan ketika tidak amanah, wah ini pecat ini, diputasi. Tetapi kalau di dalam tasawuf, di dalam harekat, ketika muridnya diuji seperti itu oleh seorang guru, bukan untuk dikeluarkan dari komunitas beliau, tapi apa? Untuk dibimbing. Nah, kamu seperti ini, jangan begitu ya. Dibimbing. Kemudian dalam tasawuf juga diberikan yang namanya zikir-zikir. Nah, ini yang prakteknya begitu. Wirid-wirid. Nah, zikir-zikir yang itu tentu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijtihad beliau-beliau. Al-Quran dan Sunnah itu kan kumpulan dari semua hal wahyu Allah, di dalamnya termasuk adalah zikir-zikir. Nah, oleh para ulama ahli tasawuf kemudian dibuat resep itu ya, sumbernya dari Al-Quran. Kemudian beliau karena punya keahlian dibuat, ini untuk yang seperti ini begini, wiridnya ini yang dibaca dari sini. Kayak kita ini kan di apotek itu kan obat-obatan banyak. Mau obat apa ada semua di apotek. Cuma kan kita tidak sembarangan sakit kepala beli obat ini, lihat di internet yang bisa. Harus dengan resep dokter. Dokter di mana-mana itu obatnya sama ya, produksi Kalbe Pharma produksi apa, semuanya produksi pabriknya sama. Cuma
masing-masing dokter dengan keahliannya memberikan resep yang berbeda-beda kepada pasiennya. Dari mana dasarnya? Dari ilmu yang sudah beliau ahli di dalamnya. Kita selaku pasien percaya saja, dok. Dok, tolong obat resepnya apa? Ini pasti teliti. Oh, ini di apotek juga ada. Wah, beli sendiri. Nggak bisa begitu. Harus dengan resep dokter. Nah, kita di dalam perkara ini juga demikian. Bahkan lebih penting lagi. Ayatnya, hadisnya ada tentang zikir-zikir ini. Cuma kan kita tidak punya keahlian. Ya, maka ya Syekh, ya Ustaz, aku seperti ini mohon bimbingan. Maka Syekh dengan keahliannya membuat resep dari ayat Al-Quran dari hadis atau dari ijtihad beliau. Kamu baca ini setiap selesai sholat sekian, kan ya. Kemudian setiap malam Jumat ini kamu baca ayat ini, baca surat ini, baca diri ini. Kok bisa seperti itu? Keahlian seorang musyrik di dalam membuat resep-resep yang pas untuk penyakit muridnya itu apa. Nah, itu sebenarnya di dalam thariqah itu seperti itu. Praktek pelaksanaan. Ya. Nah, di Indonesia ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Syadziliyah. Yang masyhur di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, thariqah Samaniyah. Ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah organisasinya ya. Kita bukan ada thariqah Tijaniyah, Muhammadiyah. Kemudian ada thariqah Chistiyah, dan banyak sekali, ada ratusan di seluruh dunia ini. Cuma yang di Indonesia yang sudah memang divalidasi oleh ahlinya di dalam Jamiah Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya, itu ada kalau tidak salah 45. Ya. Dan alhamdulillah yang tadi saya sebutkan itu termasuk yang muktabar. Kita tinggal pilih mau yang mana. Gitu. Tapi apakah thariqah ini langsung? Apakah thariqah itu membuat kita tidak mau bergaul dengan masyarakat, membuat kita sering menghayal menjadi wali? Tidak. Tapi ada tetangga saya begitu. Ya itu tetangga. Oknum saja mungkin kasus. Tapi jangan disamaratakan. Gitu. Ulun sendiri kan alhamdulillah mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Pusatnya di Pondok Pesantren Suryatma. Termasuk para santri di Miftahul Sudur itu juga mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya, mereka ulun bentuk komunitas ya, putra dan putri supaya apa? Setiap selesai sholat jangan langsung kabur, tapi ayo jadikan setiap selesai sholat momen untuk riyadhatun nafs, untuk membersihkan qalbu dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh mursyid. Tetapi kalau sholat di masjid bagaimana? Ya, kalau sholat di masjid umum ya ikutilah. Begitu sudah selesai ya silakan baru mengamalkan zikir thariqah. Itu seperti itu prakteknya, jadi fleksibel, mau bergaul dengan masyarakat. Kalaupun ada kasus-kasus yang demikian, mungkin dia belajar tasawuf kok gitu, nggak mau kerja di rumah saja. Memang ada sebetulnya beberapa kawan dulu dari Jawa Timur. Itu kasuistik saja, tidak perlu untuk digeneralisir. Ya itu dia, itu praktek ya kaitan antara tasawuf dengan thariqah. Nah tinggal kita ini apakah kita ayo terdorong untuk melaksanakan ini ataupun tidak, dia kembali kepada diri kita masing-masing. Gitu. Bagi ulun pribadi ya demikian ya. Alhamdulillah mungkin beberapa dari bapak dan ibu juga mungkin sudah ada. Ya, alhamdulillah laksanakan, kita biarkan sebagai jalan kita, cara kita untuk berjuang ya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari yang sifat-sifat yang sayyi'ah dan juga tahalli ya, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat hasanah. Nah, barangkali itu yang bisa ulun sampaikan terkait dengan tasawuf dan thariqah. Ya, mungkin tidak begitu mendalam karena memang ini bukan perkara mudah untuk disampaikan. Dan yang kedua, kalau untuk lebih mendalam tentu sulit kalau
kalau dengan majelis seperti ini harus dialog, diskusi intensif, insya Allah akan lebih mantap lagi gitu. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan perintah tazkiyatun nufus dan juga tahalli, ya, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat hasanah. Dengan demikian semoga kita diberikan anugerah Allah berupa tajalli, berupa kita bisa merasakan kehadiran Allah ketika kita ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa ulun sampaikan. Selanjutnya mohon kepada ayahanda Bapak Haji Abdul Rahman untuk memimpin itu. Barangkali itu dulu ulun tutup. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Mohon maaf kalau ada kurang, kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.